Bagaimana mungkin sebuah bangsa yang pernah dianggap sebagai orang sakit dari Asia, yang rakyatnya pernah makan kulit kayu untuk bertahan hidup, tiba-tiba bertransformasi menjadi pemegang kunci ekonomi planet bumi? Selama ribuan tahun mereka jatuh bangun, hancur oleh perang candu. Namun kini, mereka memiliki satelit yang bisa memantau setiap jengkal aktivitas manusia. Apakah ini sebuah kebangkitan mulia? Atau skenario pembangunan hegemoni absolut yang selama ini kita takuti? Hari ini, kita tidak hanya belajar sejarah, kita akan membedah strategi langkah Sun Tzu yang sedang dipraktekkan China untuk menguasai abad ke-21. Balik lagi bareng gue, SI Nomi di Kupas Tuntas. Siapkan konsentrasi penuh Sobat Anti Miskin, karena naskah hari ini akan cukup panjang dan sangat berbahaya bagi mereka yang ingin tetap menutup mata. Let's dive deep into the Dragon Slayer. Filosofi kekuasaan kuno, mandat langit, dan hegemoni tengah. Sobat Anti Miskin, untuk paham China masa kini, kita harus mundur 4000 tahun. China menyebut dirinya Zhongguo, yang secara harfiah berarti negara tengah. Mereka menganggap diri mereka adalah pusat dunia, di mana bangsa lain hanyalah satelit di sekelilingnya. Mereka memiliki konsep mandat langit atau Tianming. Ini adalah kontrak sosial purba. Kaisar boleh berkuasa mutlak asalkan rakyat makmur. Jika terjadi bencana alam atau kelaparan, rakyat percaya mandat itu dicabut, dan revolusi sah dilakukan. Secara spesifik, peradaban ini membangun pondasi birokrasi paling rumit di dunia lewat sistem ujian pegawai negeri atau keju sejak zaman dinasti Han. Inilah akarnya Sobat Anti Miskin. China adalah bangsa yang terobsesi pada keteraturan, hierarki, dan pendidikan. Jadi, jangan heran kalau sekarang mereka sangat terobsesi dengan data dan kontrol sosial. Abad penghinaan dan luka yang tak terlupakan. Namun, sang naga pernah tertidur dan dipermalukan. Abad ke-19 dikenal sebagai abad penghinaan. Inggris, Prancis, hingga Jepang mengoyak-ngoyak kedaulatan China lewat perang candu. Bayangkan, sebuah bangsa besar dipaksa menjadi pecandu narkoba secara sistematis oleh kekuatan asing demi keuntungan dagang. Luka kolektif inilah yang membentuk DNA politik China hari ini. Jangan pernah lemah lagi, dan jangan pernah biarkan orang asing mendikte kita. Lalu muncullah era Mao Zedong. Revolusi komunis 1949 adalah upaya hard reset. Meskipun era ini diwarnai tragedi kelaparan hebat seperti lompatan jauh ke depan, namun disinilah pondasi industri berat diletakkan. China mengisolasi diri, menyembuhkan luka, dan bersiap meledak. Transformasi kapitalis berbaju komunis, strategi Deng Xiaoping. Sobat Anti Miskin, inilah momen paling jenius sekaligus mengerikan dalam sejarah ekonomi. Deng Xiaoping membuka China lewat kebijakan reformasi dan keterbukaan. Strateginya sangat detail. Sembunyikan kekuatanmu, tunggu waktumu. Mereka menjadikan diri mereka tukang jahit dunia. Mereka menyerap semua investasi barat, mencuri teknologi atau IP theft, dan memproduksi segala sesuatu lebih murah. Secara teknis, mereka menggunakan model ekonomi kapitalisme negara. Perusahaan memang terlihat swasta, tapi di belakangnya ada partai komunis atau CCP yang memegang kemudi. Inilah yang disebut strategi dual circulation, memperkuat konsumsi dalam negeri sambil tetap mendominasi pasar ekspor. Hasilnya, China berhasil mengangkat 800 juta orang dari garis kemiskinan hanya dalam satu generasi, sebuah rekor dunia yang mustahil diulangi. Rahasia gelap dan fakta yang disumbat. Sekarang kita masuk ke wilayah abu-abu yang dilarang dibahas oleh media resmi Beijing. Pertama, sistem kredit sosial atau social credit system. Ini adalah eksperimen kontrol populasi paling masif di China. Di China, setiap gerakanmu dipantau oleh lebih dari 600 juta kamera CCTV berbasis AI. Jika kamu menyeberang jalan sembarangan atau mengkritik pemerintah di medsos, skor kreditmu turun. Akibatnya, kamu dilarang beli tiket pesawat, dilarang masuk hotel mewah, bahkan anakmu bisa dilarang masuk sekolah elit. Ini adalah penjara tanpa jeruji besi, Sobat Anti Miskin. Lalu ada fenomena ghost cities atau kota hantu, seperti Ordos atau Tianducheng. Jutaan apartemen dibangun tapi kosong melompong hanya untuk memompa angka pertumbuhan ekonomi atau GDP.
China memiliki hutang properti yang sangat spesifik dan bisa meledak kapan saja, disebut bubble property. Dan tentu saja, isu Xinjiang dan Tibet. Pemerintah China menyebutnya pusat reedukasi, namun dunia melihatnya sebagai upaya sistematis untuk menghapus identitas etnis minoritas demi keseragaman nasional. Strategi dominasi global, Belt and Road Initiative. Sobat anti miskin, perhatikan peta ini. Ini bukan sekedar jalur dagang biasa. Ini adalah strategi debt trap diplomacy atau diplomasi jebakan hutang secara terperinci. China meminjamkan miliaran dolar untuk infrastruktur di negara-negara berkembang. Ketika negara tersebut gagal bayar, China tidak butuh peluru. Mereka cukup mengambil alih aset strategisnya. Di Indonesia pun pengaruh ini sangat terasa, dari proyek kereta cepat hingga investasi nikel. China sedang membangun ekosistem di mana dunia tidak bisa hidup tanpa mereka. Mereka menguasai pasokan rare earth elements atau logam tanah jarang yang merupakan bahan baku utama baterai HP dan mobil listrik kalian. Strategi China adalah, biarkan Barat menguasai masa lalu, kami akan menguasai masa depan, yaitu energi hijau dan AI. Kesimpulan gue, China adalah bangsa yang tidak pernah lupa sejarah. Mereka bergerak dengan rencana 100 tahun, bukan rencana 5 tahunan seperti kita. Prediksi gue, tahun 2026 ini akan menjadi tahun di mana China akan semakin agresif dalam undollarization atau meninggalkan mata uang dolar dalam perdagangan global. Mereka ingin yuan menjadi standar baru dunia. Namun, tantangan terbesar mereka adalah penuaan populasi dan krisis properti di dalam negeri. Jika sang naga gagal mengelola gelembung ekonominya sendiri, maka seluruh dunia akan ikut terguncang. Pesan gue buat kalian sobat anti miskin, pahami pergerakan raksasa ini, cari celahnya, dan jangan pernah jadi korban dari skenario besar yang tidak kalian pahami. Gimana menurut kalian? Apakah kebangkitan China ini membawa berkah atau justru musibah bagi kita di Indonesia? Tulis pendapat paling cerdas dan paling berani kalian di kolom komentar. Gue bakal pantau terus diskusi kalian. Makasih udah dengerin naskah ocehan panjang gue hari ini. Kalau kalian ngerasa jadi lebih pintar setelah nonton ini, jangan lupa klik like, subscribe Kupas Tuntas, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang masih nganggep China cuma soal barang KW. Gue S. Inomi, tetap kritis, tetap haus akan ilmu, dan salam anti miskin. Zaijian, bye-bye.